Dan pemirsa kita juga sudah masih terhubung dengan Pak Anton Ali Abbas dan Pak Ridwan. Saya tanya ke Pak Ridwan, tanggapannya dengan revisi tinggi badan seperti apa? Setuju atau tidak? Ya, yang pertama tentu mekanisme rekrutmen itu adalah bagian dari sistem baku yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh Mabes TNI ya. Saya tentu tadi menyimak pendapat Mbak Hilary dan Mas Anton. Mungkin ada pro kontra misalnya terkait rekrutmen tinggi dalam konteks pengoperasian alutsista. Saya kira memang mekanismenya nanti barangkali setelah penerimaan itu dilakukan. Tentu nanti ada penjurusan, ada kecabangan yang akan menyesuaikan itu. Tetapi sebenarnya saya lebih menyoroti Mbak Anissa, mengapa video ini keluar sekarang. Karena ini adalah video yang dilepas di akun YouTube pribadi Jenderal Andika Perkasa. Sementara situasinya sebenarnya sudah membaik setelah hari Senin kemarin Pak Prabowo bersama Komisi 1 mempertemukan Jenderal Dudung dan Pak Andika Perkasa di MPR, di DPR. Berarti Pak Ridwan, menurut Anda soal tinggi badan ini terkait dengan dispute antara Jenderal Andika dengan Jenderal Dudung gitu? Iya, akhirnya ada revisi? Kenapa video lamanya dikeluarkan? Padahal sebenarnya sudah selesai permasalahannya. Dan tinggi badan anak Pak Dudung itu kan 174 cm. Sebenarnya juga tidak terkait dengan ini, tetapi kan menjadi problem karena selama berminggu-minggu sebelumnya, setidaknya 3 minggu sebelumnya, terjadi dispute seolah-olah ada permasalahan yang dipicu oleh komentar Bang Effendi Simbolon tentang penerimaan putranya Pak Dudung. Nah, pertanyaan saya, kenapa keluar lagi videonya? Gitu loh. Kalau soal secara taktikal, mungkin saya setuju dengan Bang Anton tadi. Bagaimana nanti ada placement tertentu. Tentu saja penerbang pesawat tempur mensyaratkan tinggi badan tertentu. Kemudian misalnya operator peralatan artileri tentu ada persyaratan tertentu. Tetapi kenapa ini Anissa? Video ini kemudian muncul kembali dan kemudian menurut saya kurang pas lah ya. Menurut saya dengan situasi yang sudah tenang, sudah salam komando, saya justru mempertanyakan kenapa ini dilepas kembali ke publik. Pak Ridwan, ini kebetulan ada memang di akun YouTube milik Pak Andika Perkasa. Iya, betul sekali. Justru memang dilepas dari akun pribadi Pak Andika Perkasa setelah mereka bersalaman komando di DPR. Setelah publik melihat bahwa ini nggak ada masalah, Pak Dudung sudah salam komando, di tengahnya ada Pak Prabowo, lah kok keluar lagi videonya? Ini gitu. Pak Anton udah cengir-cengir aja dari tadi, silakan Pak Anton. Ya, malah ya saya dari kemarin ketika ini naik, saya banding tanya, ini memang ada kaitannya? Saya bilang, satu nggak ada kaitannya tadi, seperti dijelaskan Pak Ridwan. Bahwa tinggi badan anaknya Pak Dudung lewat gitu. Jadi itu satu. Kedua, tentu kemudian karena ini keluar dari akun pribadinya Pak Andika, maka kemudian banyak interpretasi yang muncul. Apakah memang masih ada seteru itu? Kenapa? Karena rapat kemarin kan itu memang wajib datang. Ini bukan mendamaikan nih Bang Ridwan, ini wajib datang. Kalau mereka nggak datang itu nanti terkendala sama tanda tangan untuk RAPBN gitu. Jadi itu mereka wajib datang. Bu, ini ada bahwa ini Pak Prabowo bukan, karena mereka wajib datang. Ini kan harus tanda tangan kan nanti untuk gitu. Jadi ini yang memang kemudian memancing. Jadi memang saya juga nggak tahu motifnya Pak Andika ini sebenarnya ingin meningkatkan lagi engagement-nya beliau gitu ya, jadi mengingatkan bahwa apakah memang ini ada kaitannya dengan seteru atau tidak, gitu, segala rupa gitu ya. Tapi memang sebenarnya kan kita bisa lihat bahwa revisi dari sebuah peraturan termasuk juga aturan berapa tinggi badan dan lain-lain itu sebenarnya business as usual dalam sebuah organisasi. Itu kan memang harus didasari pada kebutuhan dari organisasi. Ini yang tadi saya garis bawahi. Kebutuhan dari organisasi bukan rata-rata tinggi badan remaja Indonesia. Pak Anton, Pak Ridwan, tahan dulu. Ada rekan kami Ayah Nufus yang akan bertanya kepada masyarakat seperti apa sih soal revisi tinggi badan, mereka setuju atau tidak gitu. Ayah, silakan.
Ya baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Terkait dengan revisi aturan Panglima TNI nomor 31 tahun 2020 ini tentunya mendapat banyak sekali tanggapan dari masyarakat, terutama dari masyarakat muda. Dan sekarang saya ingin meminta tanggapan dari sejumlah anak muda yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Halo, selamat malam. Siapa namanya? Niko. Ya, bagaimana tanggapannya dengan revisi yang diberikan oleh Panglima TNI terkait pengurangan usia dan juga tinggi badan? Oh, kalau menurut saya sih nggak setuju ya, karena prajurit itu harus gagah perkasa. Oke, baik, terima kasih. Kita akan bertanya lagi satu lagi dengan salah satu anak muda yang ada di kawasan Jakarta Selatan ini. Selamat malam, siapa namanya? Malam, Aksa. Ya, Aksa, bagaimana nih tanggapannya dengan revisi? Menurut aku sih setuju aja ya, soalnya pasti banyak anak Indonesia ya kan yang pengen mengabdi ke negara dengan dikuranginya apa namanya usia dan tinggi badan segala macamnya itu pasti banyak juga kan pasti yang bisa masuk ya. Sekian. Oke, baik, terima kasih Aksa. Ya, Anissa kembali ke studio. Baik, ini rupanya terima kasih Ayah Nufus melaporkan dari Blok M, Jakarta Selatan. Ini rupanya di masyarakat juga sebenarnya pro kontra. Pak Ridwan, silakan. Ya, memang. Apalagi kan persepsi orang Indonesia itu kan masih tradisional sekali ya. Mohon maaf nih, rata-rata orang Indonesia, ya tentara itu tinggi dong, gagah dong, wah, tinggi kekar gitu. Walaupun sebenarnya pada prakteknya banyak sekali juga teman-teman misalnya di intelijen justru malah nggak boleh tinggi-tinggi amat. Karena ketika mereka bekerja di balik garis lawan, mereka nggak boleh ketahuan bahwa mereka ada ciri-ciri aparat atau ciri-ciri tentara. Akan tetapi memang itulah yang sekali lagi secara taktikal teknis silahkanlah itu kebijakan Mabes TNI. Kami ini kan dari luar melihat kenapa kemudian video ini keluar. Ini yang saya kira justru barangkali media mempertanyakan itu. Toh ini kan sebenarnya tidak perlu keluar tidak masalah juga gitu loh. Karena momentumnya ada momentum setelah kemudian ini berarti menurut Anda lebih politis ya Pak Ridwan ya? Langsung beberapa bukan soal penerimaan ya? Kalau saya Kalau saya melihat video ini lebih ada semacam sindiran begitu, yang kemudian yang bisa menjawab ya tentu yang mengupload tentu saja. Baik. Kami kan hanya pengamat dari luar. Baik, terima kasih Pak Ridwan Habib, terima kasih Pak Anton Ali Abbas telah berdiskusi bersama kami di iNewsroom. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Dan pemirsa, diskusi kami sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa.